Minggu di mana Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, dan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus itu sampai ke situ limit penderitaannya, sampai dia udah nggak bisa ngerasain sakit. The name of Christ. Karena penderitaan nyata di bumi ini, bagaimana kita sebagai orang percaya yang percaya di dalam kerajaan Allah berhadapan dengan penderitaan yang nyata dengan kasih yang nyata, karena Tuhan kita menyatakan kasih yang nyata. Bagaimana jika peristiwa itu tidak terjadi? That's right. Bagaimana ketika kalau Tuhan Yesus tidak disalib? Paskah ini sebuah ingatan untuk memanggil kita untuk mengikuti Tuhan kita berhadapan dengan evil, bahkan termasuk di dalam institusi gereja kita yang tercinta gitu ya. Apakah ada? Kebangkitan itu sesuatu yang harusnya kita rayakan dan kita bisa ngerasain ada kemenangan itu yang nyata. Percaya dia udah bangkit, dan bagaimana kita memberikan pengharapan kepada orang-orang yang di dalam penderitaan. Pengharapan itu ada. Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman, hari ini di hari Sabtu yang sangat indah ini, teman-teman, kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial, ditemani oleh teman kita tidak lain tidak bukan Ko Johan Nugroho. Yes. Ui. Hai guys. Hai guys, ini hari yang spesial nih Ko. Cocok gak sih bapak-bapak ngomong hai guys? Cocok. Tapi apa sih? Enggak, gue masih kaget aja gitu. Tapi cocok, bagus. Okay. Menurut gue perfect. Apalagi Ko Johan saat ini sedang melayani di Sing. Komunitasnya, komunitas di remaja pemuda dan juga dewasa. Oh ya. Seluruh komunitas manusia ada di situ ya. Ya. Di Sing Sanctuary Young Hearted Nurturing Community. Keren nih teman-teman, gue taruh di situ. Terus habis itu ada di Vestige juga, dan juga ada di LGF. Bener gak? Gue rasa hari ini adalah hari yang sibuk buat lu, khususnya 3 hari belakangan, bener gak? Bukan sekarang ya, nanti pas video ini tayang. Oke. Sebelumnya juga sibuk. Menjelang sibuk ya. Yes. Kita diperhadapkan dengan satu fenomena yang sangat luar biasa. Sebetulnya sedih gue. Oh, sebenarnya sedih. Kenapa? Karena gue terlanjur terima pelayanan. Bagus. Karena gue pengennya nggak pergi. Gue pengennya di gereja gue sendiri. Cuma mereka udah hubunginya tahun lalu. Oh gitu. Gue dapet tugas kita ada musical theater di gereja. Jadi gue pas hari H Jumat Agung Paskah kan. Iya betul. Gue nggak ada di tempat. Ya. Aduh, sedih banget gue. Sedih. Di cancel kan. Tapi sedih lu tuh tidak sebanding dengan sedih orang-orang zaman dulu kan, yang melihat Tuhan Yesus mengangkat kayu salib. Yes. Sorry banget loh. Yes. Entah kenapa gue kepikiran aja gitu kok tiba-tiba. Walaupun gak fair ya membandingkan kesedihan. Walaupun ya. gak fair. Jahat banget gue. It's okay. Sorry Karena banget. kesedihan itu tidak bisa dibandingkan juga. Karena kesedihan tidak. Tapi ya jujur ya, kalau ada di posisi itu wah sedih sih. Sedih ya. Kesedihan tidak bisa dibandingkan. Johan Nugroho 2025 teman-teman. Sakit. Teman-teman, kita sedang ada di minggu, kalau mungkin Indonesia tuh merayakan sebagai Holy Week. Rangkaian Holy Week alias adalah minggu di mana kita mengingat. Kita nggak boleh pakai merayakan loh yang Jumat Agung. Oh, gue pernah salah Jul. Oh, kenapa gitu? Mari kita akan merayakan Jumat Agung. Waktu pandemi udah direkam, terus gerejanya bilang ini salah, harusnya memperingati kalau merayakan Paskah. Oke. Kayak merayakan kematian gitu kan. Kalau misalkan itu dikomplain gue. Kalau misalkan nanti pas diedit ada kata itu, gue nggak bakal kontak lu. Gue videonya udah bagus. Tapi untuk pendetanya bagus ya. Tapi udah terlanjur. Oh iya ya, gue pikir ya merayakan ya beda. Ya, jadi kita akan mengingat kembali kenapa minggu ini kita rayakan atau kita ingati sebagai rangkaian Holy Week, alias adalah minggu di mana Tuhan Yesus disalib. Yes. Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Keren sekali. Kita mulai dari mana ya? Gua akan bilang sakit. Dari sakit menderita. Oh, menarik. Kita mulai dari sakit dan kok gue yang nentuin? Biasa tuh yang nentuin sebenarnya bukan lu dan gua. Mengalir. Ya. Kayak kata-kata hati. Okay. Gue yakin pas Tuhan Yesus jalan dari istana ke Golgota gitu, juga mengalir satu kesedihan. Juga mengalir mungkin satu kesenangan dari orang-orang yang membenci dia.
tapi mengalir kasih dari Tuhan membawa salib. Wah, cocok nih sekolah teologi Nah, dia. nah itu bukan gue yang ngomong tuh kok, Roh Kudus ya ngomong. Cuma maksud gue, kita udah tahu lah kok Ya. kisah ini, Ya. ini, cerita ini, bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita semua tuh, Ya. kita manusia udah tahu. Ya. Kita rayain tiap tahun. Ya. Dan tiap tahun kita melihat ilustrasi Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus menderita mati di atas kayu salib gitu. Cuman ayo kita take it further, ayo kita bawa lebih jauh gitu. Di dalam ya. Coba kita berandai-andai. Gue pakai kata berandai-andai ya teman-teman. Menjadi seorang Yesus yang membawa sebegitu berat salib itu, rela untuk mati gitu. Sanggup gak sih? Maksud gue gimana ya? Itu sesuatu yang berat gitu untuk dilakukan, tapi dilakukan gitu. Iya, memang ini ya sebetulnya kan kalau berandai emangnya jadi dia gitu ya. Nggak tahu ya, saya sejak mempelajari embodiment. Oh, iya. Kayaknya Bapak nggak bisa embodiment kan, ini kita udah udah bisa, lalu iya. bahas, kita nggak mungkin pakai sepatu orang lain kan. Tapi kalau membayangkan ya, membayangkan itu, waduh, gimana ya, painful kali ya, painful banget. Dan kamu kalau lihat itu, ini kita kaitin ya coba. Lu Iya. bayangin tuh, painfulnya itu bukan hanya penderitaan fisik kalau aku lihat. Karena Iya. lu tahu kalau lihat di cerita itu sebetulnya ada satu pengkhianatan yang dilakukan itu. Kalau kamu belajar Alkitab, simbolnya itu adalah, bayangin, lu meja makan. Meja makan itu adalah tempat kamu menjamu orang yang dekat. Kalau bahasa hospitality, ingat, Iya. philoxenia, love to strangers. Ketika ada strangers, kamu ajak makan di meja makan, kamu tuh sedang menyambut dia sebagai saudara yang kamu perlu cintai. Dan pengkhianatan Kristus dilakukan di Meja makan. di rumah intim. Kita kan nggak masukin orang sembarangan ke meja makan kita kan. Iya. Orang intim, orang dekat, Orang-orang dan terdekat. juga dilakukan dengan ciuman keluarga dan persaudaraan. Jadi sebetulnya menyakitkannya adalah juga ada pengkhianatan dari seorang murid yang dia sangat cintain, yang sangat dekat, yang dia taruh ke ruang intim dalam kehidupan dia. 3 tahun jalan bareng-bareng. Cintanya, kita percaya cintanya tulus. Dan lihat murid-murid yang dekat yang berjanji, katanya, gue nggak bakal nyangkalin lu. Dan di situ menyangkali murid yang termasuk murid dekat juga kan. Nah, jadi kalau melihat itu sebetulnya salib itu berbicara pain, pengkhianatan yang inhospitable ya, inhospitality kepada seorang yang benar-benar bersahabat kepada seseorang juga. Berarti itu maksudnya kita mengkhianati Tuhan gak? Siapanya? Kitanya. Manusia. Maksud gue orang-orang percaya lah. Kita kan selalu dia disalibkan untuk kita dia disalibkan karena dosa-dosa kita dan segala macam ya. Sebetulnya kan pelanggaran, mengkhianati itu ketika kasih itu tidak ada kan, Jul. Berarti sejak awal. Ya, ketika kasih itu tidak ada, ketika kita memutuskan jalan untuk tidak mengasihi, melukai sesama, melukai Tuhan, itu melukai Tuhan itu juga melukai diri kita. Sebetulnya itulah kehidupan yang tidak mengasihi itu adalah sebuah pengkhianatan. Bayangin kamu menyerahkan orang yang kamu dekat, bahkan ternyata itu Tuhan sendiri. Ya. Iya. Pengkhianatan Tuhan. itu, waduh. Itu sejak ada di Taman Eden kan sebetulnya. Ketika manusia diberikan semua makanan di ruangan Tuhan dan dia mengkhianati pemberi hospitality dengan mengambil hal yang dia nggak boleh ambil kan. Itu Iya. kan sebetulnya saya coba melihat salib di dalam hospitality, konsep hospitality. Tahu terlintas Iya. ya. Sebuah Gimana? konsep hospitality itu kan orang saleh pada zaman dulu, kita ulang lagi sedikit ya. Orang saleh pada zaman dulu itu selalu menyediakan makanan buat orang asing. Cuci tangan, cuci kaki, makanan dan minuman orang asing, itu namanya orang saleh. Philoxenia, cinta orang asing. Dan Tuhan itu Allah yang hospitable, Allah yang selalu menyediakan buat orang-orang asing. Iya. Bahkan manusia ciptaan pertama diberikan undangan makan. Dan ternyata Yesus firman-Nya juga melakukan itu. Tapi mereka mengkhianati hospitality of God dengan perbuatan yang berkhianat. Hawa Pertanyaan. boleh makan semuanya, diambil yang punya.
Tuhan gitu lah, Iya. yang nggak boleh gitu ya. Pertanyaan, Tuhan tahu kan kalau dia akan dikhianati. Terus kenapa dia? Ini pertanyaan klasik nih. Iya. Cuma sampai sekarang gue ngerasa kok jawabannya gitu-gitu aja. Yang apa? Dia tahu bahkan dikhianati. Iya, Tuhan tahu kan, Tuhan Yesus tahu kan dia bakal dikhianatin sama orang-orangnya sendiri, bahkan sama Petrus. Ya, gitu. ya, ya, ya. Kita ngomongin Yudas, Petrus, Ya, ya, murid-murid ya. lain hilang Ya, gitu. ya. Dia tahu kan. Ya. Oke. Ya, Terus? let's say kalau kita adalah di posisi Yudas dan Petrus, berarti kok dia nggak interfere? Maksud gue adalah kenapa dia nggak langsung gubris aja, nggak langsung ngomong gitu ke Dari Yudas. sejak awal lu udah nggak usah jadiin Yudas murid itu ya. Arahnya bukan ke situ tapi oke lah. Itu benar. Sejak awal nggak usah Ada jadi putus murid. sampai diangkat gitu Iya. kan. Sebetulnya kan kalau kita ngelihat teks Alkitab pertama, kan ini bisa ke arah apologetik nih. Iya. Aku tidak mau mengarahkan ke apologetik karena kalau apologetik kenapa awal ini kok gini, harusnya bisa gini kan. Iya. Tapi sebetulnya kita harus melihat Alkitab ditulis sebagai sebuah sastra yang untuk mengajarkan sesuatu, menceritakan sesuatu, yaitu kisah cinta Tuhan. Maka saya kalau ngajarin kitab Kejadian, ngapain Pak? Itu ada pohon, tahu manusia bakal makan, ngapain itu Bener dimakan gitu ya? Gampang kalau jawaban apologetik, ada free will. Gue bilang mana gua enak, mana lu punya kebebasan. Papa yang bisa sayang lu, papa yang bisa sayang lu, bisa nggak sayang lu, atau papa yang nggak bisa nggak cuma sayang lu, tapi dia sayang lu. Dia milihnya, gua ulangi ya. Lu milih mana? Papa yang nggak bisa nggak cuma sayang lu, sama yang kedua, papa yang bisa sayang lu, bisa nggak sayang lu, tapi akhirnya sayang lu, bisa sayang lu. Nah, dia milih yang kedua. Oh, Papa yang punya free will. Nah, itu kan jawaban gitu kan. Iya, Jawaban iya. apologetik kan free will, defend dan segala macam. Cuma aku bilang bahwa kisah ini tuh menceritakan pengkhianatan apapun manusia itu, cinta Tuhan itu nggak pernah hilang. bagus banget itu kok. Jadi sebetulnya kayak lu lihat film, tapi Alkitab bukan film. Iya. Lihat film gini-gini lu cerita, kenapa sih nggak cerita? Lu jadi saudaranya aja. Film itu mau ngajarkan sesuatu gitu loh. Lu nggak seru banget sih. Lu orang Kristen sedikit seru baca novel loh. Lu baca novel, waduh indah banget ya. Dia bener-bener setia sampai gini-gini. Kenapa sih nggak gini aja? Kalau gini kan lu orang Kristen mah nggak seru banget. Paham ya maksud gue ya? Itu menunjukkan bahwa kenyataan pengkhianatan, kenyataan ketidakadilan, kenyataan kejahatan itu ada. Tapi ada berita bahwa cinta itu juga ada. Dan tidak kalah dengan semua itu yang diteladani itu Yesus yang akhirnya memanggil orang-orang yang di dalam posisi serupa untuk mengasihi seperti dia. Kan beautiful. Iya. Kita membaca Bible itu He gave us story man. Cerita yang kita bisa berefleksi, tersentuh, menangis, tertawa. Kenapa lu baca selalu kenapa gini-gini nggak kayak gini gitu loh. Coba baca as a story. Baca full. Ya, story-nya, kisahnya, apa yang mau ditekankan, keindahannya gitu kan. Jumat Agung penekanannya di situ. Penekanannya kepada cinta kan, pasti cinta Tuhan kepada semua orang yang termasuk yang berkhianat kepada dia, yang melukai sesamanya, melukai Tuhan sendiri. Ada pengampunan, ada kasih yang tidak terkalahkan oleh segala kebencian dan kekecewaan. Boleh nggak gue ngomong kayak itu termaksud buat kita gitu, orang-orang zaman sekarang? Yes. Gue sering denger atau sering dapet gitu orang-orang yang menanggung dosa termasuk kita. Iya. Kenapa dosa kita apa? Kenapa dosa kita juga ditanggung? Dosa apa? Dosa apa? Nah, dosa apa? Apa itu dosa? Masuk ke pertanyaan filosofis ya. Ini akhirnya dosa itu aku coba menjelaskan dengan perspektif pemahamanku pribadi ketika melayani lebih banyak anak muda sebetulnya. Apa itu dosa? Ya. Pelanggaran akan firman Tuhan ya. Dosa definisinya ada Mr. Target, ada fall short. Mr. Target itu kita mau ke sini jatuhnya ke sana. Kalau fall short itu nggak sampai, itu konsep dosa. Fall short atau Mr. Target. Tapi sebetulnya kalau aku mau mencoba membahasakan untuk lebih kekinian ya, dosa itu sebuah pengkhianatan relasi cinta. Bagus lagi. Kayak tadi. Karena Tuhan yang mencintai, Tuhan yang mengasihi secara tulus, tapi manusia mengkhianati cinta itu. Jadi yang menyakitkan Tuhan itu bukan membunuhnya, bukan apa, tapi dia mengkhianati sebuah relasi yang indah. Aku kasih contoh ya, Tuhan, bayangin Tuhan itu
Kayak lu orang tua, Gua orang lu udah tua. siapin semua warisan Iya. buat anak-anak lu udah siapin yang terbaik semua, ya kan? Tahu-tahu anak lu itu malsuin semua surat-surat perusahaanmu ke dia. Yang lu kecewa kan bukan masalah uangnya, Anaknya. tapi anakmu nggak percaya cintamu dan dia melakukan tindakan yang nyakitin hati lu. Tapi Tuhan nggak sakit kalau kita pakai bahasakan manusia. Iya. Dan inilah bagi gua sebuah dosa, merusak relasi cinta yang tulus. Dan bayangin kalau lu punya 2 anak, ternyata mereka rebutan, hukuman, saling menyakiti, bahkan masuk ke pengadilan untuk warisan lu. Gimana hati lu? Ya gue melihat dosa itu sebagai sebuah pengkhianatan relasi. Maka yang terutama adalah 3: mengasihi Tuhan, mengasihi Iya. sesama, mengasihi Mengasihi. berbicara tentang relasi. Iya. Dosa ada pengkhianatan terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan yang terutama, kasih Tuhan sesama. Diri sendiri. Karena gue berkaca Jumat Agung tuh ada. Jumat Agung ada karena manusia dosa sejak awal kan. Iya. Kalau manusia balik ke ini lagi kenapa gue terjebak jebakan Batman. Karena kan sebetulnya konsep-konsep bertanya kenapa asal muasal itu dari filsafat Yunani, Jul. Filsafat Yunani selalu yang awal mana. Maka carinya yang awal siapa dulu? Pohonnya dari mana nu? Dari mana? Tapi sebetulnya kalau aku melihat teks perjanjian lama itu bukan masalah yang awal bagaimana, tapi ketika ada kejadian itu, yang awal itu mau bertanggung jawab untuk mengasihi. Kita selalu cari siapa yang salah, scapegoat. Betul kan? Jakarta kotor gara-gara siapa? Gara-gara ini nih. Macet Satu gara-gara orang, siapa? padahal yang tinggal di Jakarta banyak banget. Heeh. Selalu kan blaming kan, ketika dosa masuk, ular nih, wanita ini nih, Tuhan nih. Selalu kita manusia itu selalu blaming, selalu cari scapegoat. Tapi ternyata Tuhan gua ketika ada kenyataan itu, dia mengambil bagian untuk menyelesaikan dosanya. Dan mengajak orang-orang yang percaya dia untuk bersama-sama ambil bagian, menyatakan cintanya di tengah kehancuran itu. Paham gak? Paham. Jadi aku tidak melihat itu secara apologetik sebagai sebuah panggilan. Ketika ada dosa, ada kejahatan, ada evil, aku pun tidak menempuh jalan apologetik. Kenapa? Karena aku tertarik. Dulu ada seorang budayawan, nggak tahu Kristen atau enggak, dia bilang gini, problem of evil secara apologetik diselesaikan oleh Alvin Plantinga, seorang filosof teolog reform yang berdebat dengan orang ateis menggunakan logik. Nggak pakai Alkitab, nggak pakai logik untuk membuktikan bahwa dengan free will defense itu make sense. Jadi orang dunia udah ngakuin bahwa free will defense itu udah bisa menyelesaikan problem of evil secara logik. Iya. Menang gitu loh. Tapi orang itu bilang, tapi kenyataan evil is everywhere. Evil. Oke, secara logik lu bisa menjelaskan bukan Tuhan penyebab evil, kejahatan kan. Tapi kejahatan sampai hari ini Ada di mana-mana. Jadi bagi gua, what for gua nyelesain secara apologetik doang. Tapi sebuah narasi kisah ini memanggil setiap kita untuk mengikuti Tuhan kita berhadapan dengan evil yang masih ada sampai hari ini. Bahkan termasuk di dalam institusi gereja kita yang tercinta gitu ya. Apakah ada? Apakah It's ada? everywhere. Evil is everywhere. Yeah, everywhere. Oh bagus. Dan tuh. kita pun tidak lepas. Gue sering dengar. Maka salib merefleksikan kita apakah kita bagian yang tetap menyakiti sesama, menyakiti diri kita, menyakiti hati Tuhan, dan kita datang lagi kembali kepada Tuhan. Secara pandangan hidup gue nangkep. Menurut gue apa yang lo jelasin bagus banget. Tapi kalau gue misalkan tarik ke zaman sekarang gitu, evil is everywhere. Entah kenapa ya, gara-gara lo ngomong itu, gue mendapatkan sebuah inspirasi. Ya. Karena kejahatan udah ada di mana-mana. Gue kok ngerasa seakan-akan kisah yang begitu baik, polos, murni dan amazing buat kita itu seakan-akan udah nggak relevan. Nggak relevan dengan konteks sekarang. Dengan kejahatan ada di mana-mana ya. Iya. Oke. Apa yang berubah? Oke. Maksud gue, ya udahlah kita lihat, oh ada banyak orang terbantu, banyak orang terinspirasi, Oke. dan kita punya satu jalan, satu iman yang kita pegang ke Ya. Tuhan Yesus gitu. Ya. Tapi bagaimana kisah itu bisa berdampak secara nyata buat dunia yang penuh dengan kejahatan hari-hari? Iya. Tindakan jahat masih ada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana. Apakah kisah ini betul-betul, jangan-jangan kisah ini adalah sebuah delusi ilusi orang Kristen untuk membuat
tetap hidup di dunia ini gitu. Waduh, itu gue suka. Gue gak kepikiran ke sana, tapi itu lumayan keren. Gue supaya kita tetap percaya ada sebuah keindahan yang belum datang, ya kan? Yang sebetulnya pernah ada, yang kita nantikan gitu. Gue suka Gue deh lebih sesat ya. Gak sesat. Gue tadi tuh lagi memformulasikan bahasa yang cocok aja. Tiba-tiba lu menyampaikan itu menurut gue bagus banget. Gue pernah bikin drama bilang gitu. Jadi dia nyeritain tentang hospitality di zaman itu. Terus orangnya bilang ini, tahu-tahu setelah dia cerita, tahu-tahu jemaat bicara berdiri. Iya, itu di zaman lu, di zaman gua enggak. Sekarang gereja gua dingin. Gua enggak peduli. Sekarang dunia gua ini. Wah, gua enggak dapat. Wah, itu kita langsung jemaatnya berdiri tuh. Enggak ada tuh. Nih teman-teman semua biar jelas. Maksud Kojohan adalah misalkan. Iya. Gimana kalau sebuah kisah yang sangat luar biasa yang pernah diceritakan sepanjang masa ternyata adalah sebuah menjadi sebuah tempat persembunyian kita pernah ada Kristen seperti itu, tapi kita sekarang nggak seperti itu. Nggak seperti kisah pengampunan kasih di tengah penderitaan yang begitu puncak kan sebetulnya. Yeah. Yang sini salah satu tokoh yang berdiri itu bilang ya tapi kita masih bersyukur lah, kita masih punya kisah itu, paling tidak ada yang ngalamin walaupun bukan kami, dia bilang gitu. Sinis banget kan, sinis banget. Gue nyelesaiannya itu gimana ya waktu itu dramanya, gue lupa. Drama gue terlalu subversif ya. Iya. Iya, jadi supaya bagaimana di dalam konteks sekarang ketika itu ada ya, ketika apakah itu relate dengan kejadian dan penderitaan yang nyata, bagaimana kisah itu memanggil. Mungkin aku sedikit berapologetik kali ya. Iya, karena kalau gue simpelin lagi kok, bahasanya adalah itu udah pernah kejadian dan sudah berlalu. Oh, ternyata lihat masih ada banyak kejahatan, masih ada banyak hal-hal buruk gitu. Ini mungkin aku sedikit mengkritisi beberapa tahun, aku lupa penulisnya, seorang ahli agama gitu ya. Kan selalu yang dipopulerkan agama atau spirituality itu membawa violence. Maka berita-berita yang dimunculkan di dalam media banyaknya adalah violence akibat daripada agama. Sehingga banyak orang mulai meninggalkan yang namanya agama, meninggalkan religion. Dan menurut kritik seorang pemikir, aku lupa, bukan pemikir Kristen, Karen Armstrong kalau nggak salah. Karen Armstrong itu menulis buku tentang sejarah Tuhan. Dia bukan orang Kristen, dia pernah menjadi nun, dia pernah, setauku belajar Islam juga, dia belajar beberapa agama. Iya. Ya, Karen Armstrong. Nah, dia tuh ngomong gini, harus diakui sebetulnya ada violence ketika orang in the name of God. In the name of God yang mengatakan cinta, tapi ternyata religion, violence, perang, ketidakadilan, rasisme dan segala macam terjadi dan disuarakan oleh institusi religious, whatever gitu. Itu sekularisme yang mengkritik agama. Tapi dia punya kritik amat cukup kita perlu dengarkan, tapi banyak hal yang baik yang juga tidak pernah diceritakan. Harusnya kita juga menjumpai banyak hal. Institusi orang-orang tokoh religius yang ada sampai hari ini, tapi itu tidak dijual istilahnya dengan sekularisme yang sebetulnya ada. Dan apakah sekularisme selalu menghasilkan kebaikan? Apakah tidak banyak violence in the name of secularism? Sekularisme di sini adalah dunia di luar. Dunia di luar yang membuang semua agama itu. Apakah juga terjadi kebaikan aja yang ada di sana? That's the question. Bukan berarti tidak ada kebaikan. Iya. Oke, ya. Nah disitulah makanya kembali aku ngutip John Caputo. Dia itu ngomong gini, Jul. Aku memilih tetap beragama gitu ya, walaupun kata agama sudah mulai negatif. Karena sejatinya agama tetap menyuarakan cinta. Di tengah aku menghidupi hidupku di tengah aku bahasakan sendiri ya, nilai digit uang, orang yang memperkaya diri, orang aku tetap memegang agama karena agama mengajarkan cinta. Kalaupun itu tidak terjadi, istilahnya ajarannya tetap mengajarkan cinta. Dan itu sebuah panggilan. Kalau kita bisa melihat Paskah ini sebuah ingatan untuk memanggil kita untuk belajar kembali mencinta di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan.
Wow, bagus sekali Bapak Johan Nugroho. Gua tidak bohong. Ya. Sebuah panggilan. Karena lu ngomong ada satu hal yang menurut gue bagus. Bagaimana jika peristiwa itu tidak terjadi? That's right. Ya. Bagaimana Wah, ketika kalau good Tuhan point, Yesus good point. tidak disalib? Iya. Gue jadi keinget satu film. Lu nonton The Da Vinci Code gak? Yo, nonton. Gila, Yang itu lanjutannya juga nonton. iya, Inferno Iya, dan iya. Angel and Demons Iya, kan. Cuman kan iya. itu konteksnya lebih Ya, jauh. beda. The Da Vinci Code gue nonton. Gila. Ini satu film yang membuat kericuhan pada masanya loh. Iya, iya. Karena di film itu narasi sederhananya teman-teman, sinopsisnya adalah gimana kalau waktu itu sebenarnya Yesus tidak Ya. mati di kayu salib. Gimana kalau Yesus tidak bangkit? Ada seorang pemikir ya, seingat saya, pemikir Mersha Eliade kalau nggak salah. Dia sampai akhir hidupnya tidak memeluk satu agama. Dia pernah Kristen, jadi dia itu orang yang datang ke agama-agama untuk mempelajari pemikiran agama-agama. Tapi dia menyimpulkan ada sesuatu yang berbeda dari narasi Kekristenan. Alkitab, Oh, yaitu iya. Tuhan yang menjadi manusia dan berkorban untuk umatnya. Itu yang membuat dia berkata beda. Dan dia fair karena sampai akhir dia nggak memilih agama apapun. Dia ahli di dalam filsafat agama-agama. Etnolog itu benar-benar belajar agama itu tidak cuma teks, tapi dia tinggal di sana selama beberapa waktu Iya. di dalam setiap komunitas dengan agamanya. Dan dia menceritakan, seingat saya itu terakhirnya, ada Tuhan yang menjadi manusia dan mencintai, yang betul-betul menderita secara embodied. Embodiment lagi kan? Embodiment lagi. Gua sangat percaya Yang dengan menunjukkan tagline cinta Bapak itu. Embodiment Indonesia ini. Orang menunjukkan cinta itu dengan nyata, yang real. Karena manusia nggak bisa ngerasain cinta tanpa sesuatu yang nyata. Tuhan benar-benar ada secara nyata datang untuk menunjukkan cintanya yang nyata. Karena penderitaan itu nyata, Jul. Penderitaan itu real. Bohong orang bilang wah menderita, nyata. Nyata. Tapi kan solusinya Kristen begitu penderitaan nyata, ya udahlah, ya apa nggak apa-apa menderita, nanti akan ada surga yang tidak ada penderitaan. Berarti perlu ada penderitaan yang nyata untuk bisa memimpikan surga yang ada penderitaan. Tapi cuma di sedikit delusi untuk evakuasi. Kita banyak Kristen kan evakuasi, ya udah nggak apa-apa menderita untuk di sana. Sebetulnya kita bisa mengkritisi ini justru karena penderitaan nyata di bumi ini, dan nanti Yerusalem baru turun dari surga. Bagaimana kita sebagai orang percaya yang percaya di dalam kerajaan Allah berhadapan dengan penderitaan yang nyata dengan kasih yang nyata, karena Tuhan kita menyatakan kasih yang nyata. Kasih di atas kayu salib. Dan penderitaan yang paling nyata lah, ini teori saya ya. Teori Saya nggak lu pernah nih. dengar khotbah. Gue suka nih. Teori Johan Nugroho, teman-teman tolong Gara-gara diperhatikan. saya banyak ketemu sama orang-orang yang sakit, yang menderita sampai ke satu titik dia mengalami sebuah yang namanya numbness. Numb itu udah nggak bisa ngerasain sakit. Iya. Karena tubuh kita ini ketika menderita itu ada limit. Kayak kita makan cabai level berapa, sampai ke satu level cabai berapapun yang kita makan setelah itu sama. Udah gak pedes. Karena udah nggak bisa ngerasain, udah limit. Dan gue percaya Yesus itu sampai ke situ limit penderitaannya, sampai dia udah nggak bisa ngerasain sakit. The numb of Christ. Numbing God. Dan itu betul, kalau kamu melayani orang-orang yang sakitnya sampai nggak bisa kerasa sakit, itu nggak nyaman banget. Nangis nggak bisa, ketawa nggak bisa. Makanya Yesus, kalau gue nafsirin teriak, Allahku kenapa engkau meninggalkan aku, dia disembodied itu di situ. Orang yang terlepas dari tubuhnya, dia nggak bisa lagi ngerasain sakit. Makanya orang suka yang menderita nyayat-nyayat badannya, karena ketika disayat dia masih bisa ngerasain pain itu. Kalau orang udah numb, Nggak berasa. nggak berasa. Maka disitulah, dan gue percaya dosa itu membuat orang numb of love. Dia nggak bisa ngerasain cinta, dia nggak bisa mencintai, dia cuma numb. Dan inilah yang Terjadi. terjadi. Maka ketika cinta itu menyentuh dia, gue lagi bikin drama teater itu isinya numb. Baru tayang kemarin. Kan ini hari Sabtu, kemarin hari Jumat. Numb. Baru tayang, ya. Orang yang numb, dan akhirnya kasihnya, keselamatannya menghidupkan cinta itu di dalam hati kita. Yang kembali kita bisa cinta banget. Ketika aku percaya Yesus pertama kali, gue udah gak percaya. Gue harus kuat, gue harus hebat, gue harus hadapin pain gue harus jadi orang sukses, gue harus jadi lebih baik dari bapak gue harus sayang sama mama gue. Tapi begitu kena Tuhan gitu ya,
gue baru bisa menangis, gue bisa mencintai, gue bisa memeluk, gue bisa sakit juga. Karena kan kadang-kadang kalau 6 udah gak bisa ngerasain sakit juga. Sakit dimakan. Orang sekarang banyak makan sakit untuk bisa jalanin hidup. Karena hidup itu terlalu pain. Jadi akhirnya juga gak bisa nikmatin rasa indah. Ini penderitaannya. Sesakit apa ya? Sesakit 6. Dan sesakit sampai gak bisa ngerasain sakit. Ada banyak cerita sama ilustrasi soal Tuhan Yesus pas dia OTW ke Golgota kan. BTW Golgota sekarang udah jadi pasar. Zaman sekarang ya. Kalau dulu jalan umum juga kan ya. Iya, maksudnya at least kalau di TV-TV itu bukit kan, kosong gitu. Oh, bukitnya. Iya. Kalau perjalanan jalannya dari Yerusalem ya. Sekarang kan udah jadi pasar. Cuma banyak ilustrasi dan film-film menceritakan tentang Tuhan Yesus yang disalib. Baru-baru ini ada 2 film yang keluar, yang satu animasi, yang satu real life action gitu. Itu kan dua-duanya menceritakan tentang Tuhan Yesus, dan teman-teman itu keluarnya di Indo. Oh, di Indo ya. Di Indonesia. 2 film cerita tentang penyaliban. Makanya the greatest story that ever told. Terus dulu pernah ada satu film Passion of the Christ, itu bagus banget. Gosipnya sih ada yang kedua, cuma gue gak ngerti kalau dia ada yang kedua tuh ceritanya tentang apa. Gosipnya nanti 2026. Cuma maksud gue di film-film itu diceritakan betapa penderitaan Tuhan Yesus tuh parah banget ya. Salib ya. Gue memikir sesakit apa ya? Sesakit tidak bisa ngerasain sakit. Gue teori gue sih. Tapi itu benar. Tapi memang bener-bener orang kalau udah sakit banget sampai bener-bener udah tubuh nggak bisa ngerasain itu, wah. Tapi he did it for a purpose kan. Dia melakukan itu karena ada tujuan. Ada cinta yang mau dinyatakan kepada setiap orang supaya stop violence, stop menyakiti. Start loving. Loving itu ada. Makanya yang terutama di dalam firman adalah mengasihi. Dan dia menunjukkan sampai di atas kayu salib dia tetap ngampunin orang. Dia mencintai dengan taat kepada Bapa. Dan terakhir dia juga mencintai diri. Buktinya apa? Bisa gak lo temenin aku 1 jam aja di tengah ketakutan, ya kan? Dia butuh orang lain gitu sebagai manusia 100%. Itu kapan ya? Sebelum waktu dia di Getsemani. Dan dia, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Iya, benar. Berarti dia tahu dirinya gak kuat, dirinya perlu. Dan dia meminta belas kasihan. Jadi orang Kristen juga harus belajar dicintai. Menerima cinta orang lain. Kita kan wah, kamu harus mencintai Yesus seperti di kayu salib, kamu harus mencintai gini buat sesamamu, buat orang lain. Kita lupa bahwa Tuhan juga memberikan dirinya untuk dicintai. Kalau kita semua mencintai semua, siapa yang dicintai? Siapa yang bisa berbahagia karena mencintai kan? Nggak ada gitu kan. Ya, memang salah satu kegelisahanku ya, Jul. Kita itu kalau Jumat Agung itu lebih gampang meresapinya. Tapi begitu Paskahnya susah loh. Aku tuh selalu bisa kalau bikin teater, drama segala macam itu bikin nangis waktu di Jumat Agung. Tapi begitu bikin dia bangkit itu kayaknya kok berat gitu ya. Sampai aku bilang apakah karena kita terlalu menderita ya, atau tubuh kita tidak pernah dilatih merasakan sukacita. Tubuh kita cuma dilatih pain. Bener gak lu ngerasain? Iya. Susah lo khotbah Paskah daripada khotbah. Kalau aku khotbah Jumat Agung daripada khotbah Paskah itu susah banget. Padahal kemenangan itu kan kebangkitan. That's the problem for me. Kemenangan itu kebangkitan. Kemenangan itu kan kalau ada kematian, kalau Yesus tidak bangkit kata Paulus, sia-sia iman kami. Jadi bagaimana ya kita di zaman sekarang kalau penderitaan itu banyak bisa menyentuh sebetulnya. Gampang. Ternyata ketika di Jumat Agung yang nangis, yang tersentuh, mudah banget gitu loh. Tapi begitu bangkit kayaknya kita maksa gitu. Dia bangkit, Allah bangkit. Bener kan? Gue tahu jawabannya. Apa? Karena orang-orang lebih relate dengan penderitaan. Itu yang gue juga bilang. Kenapa pernah aku satu ke gereja waktu bagian sebelum Jumat Agung suruh 7 Deadly Sin, suruh renungkan itu kelihatan serius. Tapi sekarang Tuhan sudah mengampuni dosamu, dia sudah bangkit, sudah apa? Kok wajah kemenangannya gak ada? Di situ aku mulai PR nih. Gimana kita bisa mencercap sukacita kebangkitan sedangkan penderitaan itu nyata di dalam hidup kita?
Jangan-jangan justru kita harus melatih jemaat juga di dalam kehidupannya untuk menghargai sukacita, menghargai kemenangan, untuk dia bisa lebih relate, lebih enjoy, lebih hidup, bangkit. Jangan-jangan spiritualitas kita terlalu pain. tears ya. Ada takut untuk tertawa, menangis, yang tertawanya kita nggak pernah latih masalahnya. Karena gereja selalu identik dengan kesedihan, pengorbanan, kematian, tapi kebangkitan, kemenangan harus juga bagaimana? disuarakan. Ini yang hari Minggu gitu ya. Ya. Besok PR, aku belum berhasil. Aku lagi pengen gimana caranya jemaat itu ketika nanti lihat teater itu dia bisa juga ngerasain sukacita ketika bangkit. Bayangin sederhana. Makanya aku waktu di teater itu sedikit cerita ya. Bagaimana seorang, lu bayangin Maria, lu bayangin murid-murid Yohanes yang deket, yang ngelihat di mata. Bayangin lu ada seorang ahli bilang gini, sebetulnya violence itu nggak bisa dilihat secara nyata. Manusia nggak siap. Iya. Makanya harus disenikan. Jadi film, jadi teater. Kalau seni itu kita bisa violence-nya itu lebih reduce dengan ada musik, ada apa, sehingga kita bisa tapi kalau fact di depan kita, lu bayangin ngelihat orang dicambuk, dicabi-cabi di depan matamu. Trauma gak lu? Serem banget. Makanya film itu membantu kita untuk bisa mengingat. Makanya ada orang-orang yang seorang filosof Yahudi nggak usah film, karena film atau seni itu nggak boleh memunculkan violence yang the fact, karena orang nggak mampu, orang nggak bisa lihat. Bayangin lu, Yohanes sama Maria ngelihat tercabi-cabi di depan mata sampai menghembuskan nafas di kayu salib. Besoknya mereka kayak apa beberapa hari? Dan tahu-tahu mereka dengar kabar dia bangkit. Lu punya keluarga, lu punya apa, orang yang deket sama kamu, tahu lu lihat depan matamu hancur mati dan tahu-tahu bangkit. Itu kira-kira sukacitanya itu kayak apa gitu loh. Itu yang aku berusaha tuh, aku tapi bilang sama cast teman-teman, ini susah karena kita biasa lu membayangkan diri lu menjadi Yohanes dan Maria. Tapi bayangkan kalau kamu di situ kan, kamu lihat gurumu bangkit, anakmu bangkit, wah, sukacitanya seperti apa? Lu lihat anakmu tahu-tahu meninggal. Gue jujur, papa mama meninggal, gue doa kalau bisa ini mati suri. Gue bayangin kalau itu dia bangkit, wah. Tapi kita nggak explore manusia yang wanita ini ya. Bayangin loh, ya, aku bilang sama teman-teman, semoga kita bisa buat jemaat itu nangkep pesan sukacitanya. Ini nggak gampang, aku bilang ini nggak gampang, karena aku datang ke banyak gereja gampang lebih melihat penderitaannya dibanding kebangkitannya kita rada maksa dikit sih. Gue ngerti sekarang podcast ini. Kita tuh beralih dari isi yang penuh dengan kematian, penderitaan, dan kesedihan, tiba-tiba jadi sukacita. Bayangin loh, wah gue nggak kebayang sih seorang mama tahu-tahu anaknya udah, itu lebih susah loh. When life gives you tangerine. Masih dengan vibe masih itu lagi. Itu ada satu scene, maaf lah sedikit spoiler ya, tapi ceritanya masih panjang, belum selesai ya. Enggak, zaman ini udah selesai. Episode ini keluar udah selesai. Anaknya mati. Wah, dia nyalahin siapa aja itu. Nggak ada yang nyalahin adiknya, kok cicinya nyalain, itunya nyalain, papanya nyalain diri, papanya nyalain, papanya cuma hiburan aja, bukan yang salah dewa gitu ya. Dewa, ya. Bukan kita semua dewa ya waktu itu. Tuh dia bilang gini, tahu-tahu kalau anaknya bangkit hidup lagi, wah, seorang ibu yang gantiin nggak ada popok zaman itu ya, iya. Yang ngerawat, yang nyusuin, yang ngobatin ketika luka, yang ngelihat anaknya bertumbuh, dipakai Tuhan bisa nyembuhin orang. Tahu-tahu anak yang udah mati 3 hari lalu bangkit. Itu sukacitanya kayak apa? Gue bayangin kalau gue jadi orang itu bagaimana. Wah, kebangkitan itu sesuatu yang harusnya kita rayakan dan kita bisa ngerasain. Ada kemenangan itu yang nyata, yang harusnya juga kekristenan bisa membawa itu ke dunia yang masih kita percaya dia udah bangkit, dan bagaimana kita memberikan pengharapan kepada orang-orang di dalam penderitaan. Pengharapan itu ada. Itu PR teater. Masih
Maksudnya teater. Yang belum berhasil. Maksudnya- Saya nggak tahu. Maksudnya Kojohan PR teater adalah PR dari kita semua, orang-orang Iya, percaya. semua bagaimana gereja merasakan kemenangan, sukacita yang nyata ketika kita menyembah Tuhan yang mati, yang menderita bareng-bareng, tapi juga menyembah Tuhan yang bangkit. Itu PR yang aku rasa kita perlu mikirin. Dan itu PR kita semua. Ya, PR gereja. Gila. Sehingga Jangan lupa ketika- nonton drama Kojohan. Enggak lah. Enggak, bukan. Sehingga Allah bangkit ketika nyanyikan itu benar-benar bisa berlinang air mata. Tuhan bangkit. Dia mati. Wow. Hari Sabtu para murid ngapain ya? Itu kebetulan Dia- hari ini 2000 Iya, tahun iya, lalu iya, mungkin ya. iya. Dia ngapain ya pada Dia tuh bersedih, udah berduka. tersebar kemana-mana gitu ya. Tapi kan akhirnya mereka ngumpul di satu rumah. Iya. Hebat tuh. Suruh nunggu ada Iya, kumpul nanti. grup WA belum Ketika ada, bangkit, oh, tahu-tahu belum ya, dia tersebar gitu. Tapi ada yang pergi juga, ada yang di mana. Yudas bunuh diri. Dan Mena unik ya. Yang percaya wanita dulu. Prianya nggak pada percaya. Wah, itu cerita buat lain waktu tuh. Iya, iya. Dan aku gara-gara nyiapin drama, gue juga begini. Maria tahunya kapan ya? Nggak ada ayat ya. Itu drama gue pusing mikirnya. Ini Maria tahunya kapan? Kalau gue tahu di sini. Ternyata nggak ada ayatnya kapan Maria ibunya itu tahu Yesus bangkit ya gitu. Tapi itu nantilah ya. Iya, kita mulai episode ini dengan pengkhianatan loh, Wah. Pengkhianatan, Kisah kasih, kisah kasih, cinta. iya. Dosa Itu mengkhianati relasi. saling dosa mengkhianati relasi sampai akhirnya Tuhan memulihkan. Makanya aku kalau melihat itu fokusnya bukan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, tapi kamu itu menyakiti. Jadi sama kayak papa sama anak. Fokusnya boleh kamu bohong dosa loh. Kamu kenapa kamu ngelakuin ini gini-gini? Tapi sebetulnya fokusnya adalah hati papa sedih dan sakit ketika kamu melakukan itu. Seperti juga kalau papa melakukan ini hatimu sakit. Jadi lebih ke arah relasi cinta yang tulus yang kau khianati. Dan sudah diperbaiki. Dan sudah diperbaiki melalui penebusan. Sudah diperbaiki. Sudah bangkit. Sudah Dan selesai. cara menyelesaikannya bukan dengan hukum nggak boleh ini nggak boleh itu, tapi cinta yang ditunjukkan kepada orang yang nggak bisa itu semua, nggak bisa mentaati itu, merasakan cinta itu. Petrus, Tuhan datang. Thomas, Tuhan datang. Personal. Makanya gereja harus personal. Petrus datang personal. Tuhan Yesus datang ke Petrus personal. Dan gue suka tafsiran temen gue tentang Thomas. Kalau orang Kristen kan bilang, wah Thomas ini gak percaya kalau aku bisa mencocokkan jariku ke itu. Tapi temen gue menafsirkannya, Thomas itu sedih dan kecewa. Dan dia tidak berani berharap lagi. Makanya dia bilang, kalau Tuhan datang aku nunjukin lain. Tapi Yesus datang as a friend. Thomas, salam damai bagimu. Jadi Yesus gak mungkin, lu gak percaya gue ya? Lihat Tuh kan. Nah, banyak kan menafsirkan Thomas kayak gitu kan. Iya. Tapi Yesus bilang salam damai sejahtera Thomas. Langsung Thomas bilang guru. Di situ baru dia. Jadi kita kadang-kadang waduh lu gak percaya, lu gak taat lu, padahal Yesus gak kayak gitu. Ini lu aku Thomas. Keren. Ini aku Petrus. Temen lu keren kok. Di situ gue lihat, waduh keren ini Yesusnya, jadi wah datang sama Ya Petrus. kebanyakan dari kita Thomas saya. Iya. Kebanyakan dari kita Thomas. Bukan menyangkali karena apa? Karena kecewa, karena sedih, karena Tuhan tidak seperti yang kita harapin. Karena dia lihat semua mujizat Tuhan, tahu-tahu Tuhan meninggal, dia nggak ready for it. Dan dia sampai nggak ready-nya, udah nggak usah cerita tentang kebangkitan semua. Kalau dia datang aku nunjukin kaki tanganku, itu baru aku percaya. Ternyata Yesus datang dengan persahabatan. Thomas, wah dia langsung denger, oh ini suara guruku. Waduh udah gak bisa tuh. Makanya beberapa tradisi percaya Thomas nggak lagi mau mencocokkan jarinya. Karena dia udah denger itu suara gurunya. Gila. Gitu loh. Jadi teman gue, bagi gue itu tafsiran khotbah Thomas terkeren. Namanya Rick Stephen Ricky, boleh diundang. Rick Stephen Ricky, dimanapun Anda berada, kalau Anda nonton sepanjang ini, Itu keren. keren. Thomas rindu sama gurunya. Ada banyak cerita lah tentang, dan juga kesaksian hal-hal baik yang keluar dari penyalipan dan juga Paskah. Tadi kita udah sempat bahas banyak mungkin hal jelek, siapa tahu ini tidak terjadi, tapi begitu banyak hal baik dan juga kasih yang keluar, cinta yang dipulihkan Dipulihkan betul. dari Tuhan Yesus. Betul. Selamat merayakan Paskah. Baik. Selamat memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah. Terima kasih gereja yang mengingatkan saya.
Kurang ajar bagus banget. Ya kita minta tolong teman-teman dukungan untuk selalu dukung pelayanan Kojohan di dalam drama dia. Mungkin kalau Anda nonton ini di Sabtu malam, besok masih ada harapan buat nonton. DM langsung. Semoga berhasil. Membuat jemaat sukacita. Haleluya. Dan juga teman-teman di dalam pelayanan Kojohan, komunitasnya, pergumulannya, mungkin kalau teman-teman mau DM langsung silahkan hubungin. Dan teman-teman kita minta tolong dukungannya untuk follow sosial media kita Hello God, ada di Instagram, YouTube, TikTok. Teman-teman juga bisa dengerin ini di Noise dan Spotify. Dan kita minta tolong teman-teman buat download aplikasi kita Hello God, ada di App Store dan Play Store. Di situ kita bisa sama-sama bergumul bareng, berdoa bareng, dan teman-teman bisa kontak kita melalui kontak person yang ada di apps itu. Thank you teman-teman semua, dan juga thank you Kojohan hari ini. Thank you untuk Feby di sebelah sana, dan tentu saja teman-teman, Tuhan Yesus sudah mati tapi dia sudah bangkit. Jadi haleluya untuk kita semua. Thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.